Inilah Sumba, Pulau Timur Indonesia yang menyimpan jejak para leluhur. Negeri eksotik yang syarat akan tradisi terjaga. Woi, bisa woi! Kita jalan kaki menuju kampung sekarang. Sajian alam penuh pesona dan surga tersembunyi yang belum banyak dijamah. Cerita akan keindahan pulau ini sudah lama terdengar di telinga saya. Dan saya, Teguh Rian, akan bertualang dan menjejakkan kaki di kepingan surga dunia ini, Pulau Sumba. Jejak petualang, pintu 2! Wow! Kampung Raja Pau, Umabara Watu Hadang, tepatnya di Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Saat ini saya sedang naik yang namanya, kalau di daerah saya bilangnya truk tol, tapi kali ini namanya bus kayu. Dan lumayan ya, saya pertama kali naik ke bus ini di Sumba. Dan dari tadi saya ngerasain itu kayak ditabrak sama daun dan ini sangat seru sekali. Saya sangat excited di sini. AC-nya tuh AC alam dan terasa dinginnya, terasa panasnya, terasa semuanya. Ya Pak ya? Ya, menaiki transportasi unik seperti ini menjadi pengalaman baru bagi saya. Bentar lagi nyampe ya kita ya? Mobil truk terbuka banyak dipilih oleh orang-orang Sumba ketika berpergian. Sumba ini emang sangat panas ya, seperti kita lihat ini panas banget, tapi tidak menghilangkan semangat saya untuk mengikuti acara tradisi di Sumba. Dan kali ini saya udah pakai pakaian tenun khas Sumba. Tak hanya sebagai tanda akan jati diri, kain tenun ini menjadi simbol kebanggaan yang tak lepas dalam aktivitas kehidupan di Sumba. Tapi kali ini saya bukan menghadiri acara yang bahagia, tapi melainkan sebuah pemakaman yang sangat jarang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Jadi rombongan di sini bukan hanya kayak tamu undangan, tapi emang keluarga kerabat ya Pak ya. Dan kita akan lihat seperti apa proses penguburan pemakaman jenazahnya. Itu dengan sebut apa Pak? Tanin Maramba ya. Nah, jadi kita akan lihat seperti apa proses Tanin Maramba. Masyarakat Sumba sangat menjunjung tinggi akan warisan tradisi turun-menurun. Dan prosesi pemakaman yang akan saya hadiri nanti sudah bertahun-tahun dinanti oleh masyarakat Sumba. Inilah Kampung Raja Pau, salah satu kampung adat yang masih bertahan di Pulau Sumba. Orang tua tuh. Oke, kita sekarang udah nyampe di Kampung Pau dan kita akan ikut berbagai acara di sana dan kita lihat seperti apa acaranya. Menapaki Kampung Raja Pau, suasana sakral langsung saya rasakan. Sejumlah prosesi sudah berjalan di antara atau rumah-rumah khas yang ada di kawasan perkampungan. Butuh lebih dari 4 tahun sejak kematian sang mendiang raja, sebelum akhirnya hari ini tradisi besar-besaran pemakamannya akan digelar. Bagi sebagian masyarakat Sumba, kepercayaan Marapu adalah aliran kepercayaan akan leluhur alam dan Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan ini menjadi dasar tatanan sosial dan budaya masyarakat Sumba
yang tercermin dari upacara-upacara baik pernikahan dan kematian. Walau saat ini tidak semua dari masyarakat Sumba masih memiliki kepercayaan yang sama. Namun tradisi yang ada masih sangat terjaga. Taning Maramba merupakan proses pemakaman raja, khususnya Marapu, yang dilakukan sebagai wujud perpisahan antara keluarga dan sanak saudara kepada raja yang sudah tiada. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengadakan tradisi ini. Tak hanya seputar waktu, kesiapan dalam berbagai aspek pun sangat dipertimbangkan. Prosesi ritual Taning Maramba melibatkan banyak orang. Tidak hanya dari pihak keluarga saja, ribuan tamu undangan pun berdatangan. Jenazah tidak langsung dikuburkan, tetapi disemayamkan terlebih dulu di dalam rumah, dibungkus kain tenun berlapis-lapis, dan didudukkan menyerupai rupa bayi di dalam kandungan. Kekhasan ini cukup membuat saya ingin tahu lagi tentang prosesi Taning Maramba lebih jauh. Yang boleh masuk untuk melihat jenazahnya apakah boleh laki-laki perempuan atau hanya perempuan saja? Boleh semua. Boleh semua. Hanya kondisi tempat dengan ada hal-hal yang memang dianggap sakral yang tidak bisa kita sentuh menjaga. Oh ya, kayak Rambu bilang tadi itu di dalam ada tiang-tiang dan Tiang-tiang tempat tertentu masak dengan ini tempat masak yang kita emang tidak- nggak boleh disentuh. Nggak boleh sama sekali. Iya, karena bisa terjadi. Dan ada sesuatu yang tidak kita inginkan memang. Oke. Saya tanya lagi, kira-kira jenazah di sini sudah disimpan berapa lama ya sejak meninggal? 5 tahun. 5 tahun yang paling lama. Paling lama 5 tahun. Ada juga yang 40 tahun. Ada yang 30 tahun tergantung kondisi kakak di sini. Ada yang tidak biasa untuk Taning Maramba kali ini. Jenazah tidak hanya satu orang, melainkan 3 langsung. Selain jenazah Raja Kampung Pau, terdapat 2 jenazah kerabat yang sudah lama disemayamkan. Untuk jenazah yang ada di peti, merupakan mendiang yang sudah memeluk kepercayaan sendiri. Sedangkan jenazah yang dibungkus dengan kain tenun merupakan sang raja yang masih berpegang teguh dengan aliran kepercayaan Marapu. Terima kasih Rambu. Iya, sama-sama. Nah, barusan aja saya sama Rambu ditemani untuk melihat jenazah di dalam yang kata Rambu sudah bertahun-tahun disimpan, dan pada saat di dalam terasa banget sakralnya. Dan juga di rumah adat ini ada bagian-bagian yang tidak boleh sentuh. Tak semerta datang dengan tangan kosong, rombongan tamu biasanya lengkap dengan dangang atau hantaran. Jenisnya hantaran pun beragam, mulai dari kain tenun, sirih pinang, bahkan hewan ternak. Hewan ternak yang dijadikan sebagai hantaran para undangan biasanya akan dikumpulkan. Setelah proses penerimaan, biasanya terdapat balasan hantaran sesuai dengan jenis hantaran yang dibawa. Tradisi ini tidak hanya berlaku saat upacara pemakaman saja. Dalam sejumlah ritual, hantaran menjadi bagian lain yang cukup penting. Nah, ini namanya dangang, yaitu barang bawaan rombongan yang untuk melayat datang ke sini. Tapi ini belum semuanya, karena bakal lebih banyak lagi hewan ini yang untuk dikurban dan dikumpulkan di sini semua. Jenisnya banyak sekali, yaitu ada kerbau, ada kuda, dan juga di depan sana tadi saya sempat melihat ada sapi. Jadi berbagai macam hewan untuk dikurbankan di prosesi ini. Masyarakat Sumba masih memegang teguh kebiasaan timbal balik yang sudah diajarkan oleh leluhur mereka sejak dulu kala. Dalam acara pemakaman, kerap dijadikan sarana untuk menunjukkan status sosial seseorang melalui pengorbanan hewan dan kemegahan acara yang diadakan. Semakin siang, suasana di kampung Raja Pau semakin ramai.
ratusan tamu undangan terus berdatangan dan bersiap untuk melakukan prosesi ritual Taning Maramba. Bagi orang Sumba pada umumnya, berpegang teguh dalam adat istiadat menjadi hal yang wajib untuk dilakukan agar tetap dianggap ada dalam kelompok masyarakat. Arya merupakan sebutan untuk tamu undangan pada acara Taning Maramba. Kelompok ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Terdiri dari tamu undangan biasa, Yera, Ana Kawini, dan kelompok lainnya yang merupakan kerabat baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Semakin lama, ini tamu undangan semakin banyak. Ini sedang mengantri untuk bisa masuk ke rumah adat. Dan mungkin perkiraannya semakin sore, semakin ramai yang datang, bahkan bisa berkali-kali lipat untuk melakukan prosesi pemakaman ini. Dan alurnya adalah ini laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, pada saat perempuan masuk ke dalam untuk melayat, bapaknya di depan untuk melakukan tradisi lului, yaitu yang saya jelaskan tadi, kayak membaca syair. Terus mereka keluar untuk bergantian dengan yang lain. Bahkan kita bisa ngelihat di sini banyak sekali orang yang sudah menunggu untuk melihat pemakaman ini. Ini adalah persembahan terakhir dari hamba untuk Bapak Raja sebelum diantarkan ke pemakaman.